wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la hawla wala quwata illa billah. Yang terhormat Ketua LPPM UMP, Bapak Dr. Suwarno, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus LPPM, ini terpantau hadir Kabid Penelitian Bapak Dr. Ahmad Jasuli, Kabid Pengabdian Bapak calon Dr. M. Agung Miftahuddin. Calon, insyaallah. Bu Isna hadir nggak ya? Ada tadi ada kok. Ada, Bu Isna ada. Oke. Bu Isna, anggota dari bidang penelitian, Pak Eka tadi pamit. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi penelitian pengabdian hibah internal UMP. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahim kembali meskipun secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini memberikan perubahan kepada atmosfer penelitian di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Salam serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini, karena kami meyakini tadi nggak sempat bergabung mungkin karena banyak kesibukan dan lain hal. Dan insya Allah materi yang kami sampaikan tidak berbeda dengan tadi siang, bahkan mungkin kualitasnya akan jauh lebih mumpuni malam hari ini, karena sudah disupport dengan makan malam yang luar biasa. Pak Agung ya. Dan Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kami sampaikan lewat WA dan informasi-informasi lewat surat bahwa malam hari ini kita akan mengadakan sosialisasi terkait dengan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat khususnya untuk pendanaan internal. Karena berdasarkan beberapa perkembangan kondisi, maka ada beberapa hal yang berubah terkait dengan penelitian maupun pengabdian, baik dari aspek aturan mainnya, kemudian dari pendanaannya, maupun perkembangan skema-skema yang sangat relevan dengan kebutuhan universitas, khususnya untuk kebutuhan akreditasi. Begitu juga dengan perubahan di Simpelmas, tentu saja akan mengikuti sesuai dengan perubahan regulasi yang baru untuk skema penelitian dan pengabdian. Untuk itu, marilah kita awali terlebih dahulu pertemuan malam hari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali sosialisasi pada malam hari ini, kami mohon Ketua LPPM untuk memberikan pengantar. Nanti akan dilanjutkan dengan paparan terkait dengan skema penelitian dan pengabdian oleh masing-masing kepala bidang. Kami silakan, monggo Pak Suwarno. Terima kasih Pak Agus. Sudah terdengar suara saya? Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga para pengurus LPPM yang hadir pada Zoom malam hari ini. Ada Pak Agus, Pak Agung, Pak Jajuli maupun Bu Isna, dan juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen UMP yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan rahmat hidayah dari Allah sehingga dapat mengikuti sosialisasi kegiatan penelitian dan pengabdian dengan dana indaran dari UMP. Mudah-mudahan pada malam hari ini dengan sosialisasi ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu semuanya dan juga bagi UMP. Salam dan sholawat semoga tetap terturahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dia mendapat sahabatnya.
Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dengan perkembangan kebijakan terutama adalah pemerintah hubungan dengan IPT UMP, maka LPPM dituntut untuk sedikit memberikan inovasi ataupun skim-skim penelitian yang berhubungan dengan kebijakan untuk akreditasi perguruan tinggi. Sehingga untuk pendanaan tahun ini ada beberapa skim penelitian maupun pengabdian yang disesuaikan dengan kebutuhan IPT. Contohnya kalau dulu penelitian itu penelitian dan pengabdian tidak dijelaskan apakah ini skopnya lokal, terus skopnya ini adalah nasional ataupun skop yang internasional. Ini maka untuk pendanaan tahun ini maka ada beberapa skema baru di LPPM khususnya untuk penelitian dan pengabdian. Sehingga nanti Bapak Ibu contohnya adalah ada tambahan skim penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, juga bisa kerjasama di luar perguruan tinggi yang sifatnya bisa bersifat nasional. Kalau bersifat nasional artinya sudah antar provinsi. Jangan sampai nanti kalau antar perguruan tinggi UMP dengan unsur ini nggak bisa, ini masih sifatnya masih lokal begitu, belum antar provinsi. Ini nanti ada skim itu juga di pengabdian masyarakat ada tambahan skim penelitian pengabdian internasional, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melakukan pengabdian internasional. Bedanya apa? Kalau penelitian internasional yang di UMP sudah berlangsung lama, ini tahun ini juga akan ada. Kalau penelitian internasional itu artinya bahwa kita bisa bermitra dengan luar negeri, tapi penelitiannya di sini, di Indonesia. Itu enggak masalah, itu penelitian. Tapi bedanya dengan pengabdian masyarakat tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaannya tetap di luar negeri. Ini bedanya. Jadi kalau penelitian internasional lokasinya bisa di Indonesia, tapi ada mitra dari luar negeri. Tapi kalau pengabdian lokasinya harus di luar negeri. Mau tidak mau Bapak Ibu juga harus ke luar negeri. Ini yang membedakan penelitian dan pengabdian. Dan di samping itu ada skim khusus, yaitu lagi adalah nanti penelitian kemuhammadiyahan, al-Islam, dan pengembangan cabang dan ranting. Kalau tahun dulu belum ada skema khusus, tapi mulai tahun ini ada skema khusus untuk penelitian kemuhammadiyahan, al-Islam, dan pengembangan cabang dan ranting. Ini sedikit informasi baru bahwa di LPPM mulai tahun ini mengembangkan berbagai macam skim, dan juga alhamdulillah karena BBM naik, maka pendanaan penelitian dan pengabdian ini mulai tahun ini juga kita sesuaikan, kita naikkan karena BBM juga naik begitu. Ini angin segar dari Bapak Ibu semuanya, sehingga melakukan penelitian dan pengabdian insya Allah tidak itu banyak tomboknya. Ini kami harapkan nanti kualitas penelitian ini juga bisa lebih ditingkatkan dengan adanya kenaikan penganggaran di situ. Dan juga nanti betul-betul bahwa penelitian pengabdian itu betul-betul ada luarannya, baik luaran wajib maupun luaran tambahan. Ini kami harapkan begitu, dan juga untuk mendisiplinkan para peneliti dan pengabdi, maka betul-betul bahwa peneliti yang belum memenuhi kewajiban
luaran ataupun yang lain di dalam pendanaan sebelumnya, maka dengan terpaksa nanti akan kita blacklist dulu sementara, sehingga yang masih punya tanggungan tidak bisa mengajukan begitu proposal yang baru. Dan insya Allah untuk tahun ini penelitian dan pengabdian itu sifatnya adalah kompetisi, tidak ada penjatahan masing-masing prodi. Karena dosen UMP saat ini ada kurang lebih 430 dosen, dan untuk pendanaan tahun ini untuk penelitian sekitar 180 sekian. Ini dengan dana kurang lebih 2,2 miliar. Sedangkan untuk pengabdian lebih sedikit, pendanaan kurang lebih 100 proposal dengan dana kurang lebih 600 juta. Ini sehingga Bapak Ibu monggo dicermati betul nanti panduannya. Mudah-mudahan panduan penelitian dan pengabdian pada minggu ini sudah final, karena insya Allah menurut jadwal LPPM di hari Jumat besok tanggal 4 itu baru diplenokan di LPPM untuk panduan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan para korbit nanti bisa menyampaikan panduannya dengan selengkap-lengkapnya. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno, Bapak Ibu yang saya hormati. Ada angin segar buat kita semua. Di samping skema yang bertambah, artinya membuka kesempatan kita untuk merambah beberapa skim penelitian yang ada, jadi tidak terbatas hanya 1-2 skim, sehingga kita punya peluang. Nah, misalnya skim tertentu peminatnya kurang banyak, nah kita bisa bidik di situ. Kemudian yang kedua, ada peluang peningkatan anggarannya. Anggarannya tadi sudah disampaikan oleh Ketua LPPM, ada peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, tapi lumayan Bapak Ibu, artinya mengimbangi kenaikan harga BBM. Baik, berikutnya kita berikan kesempatan untuk Kepala Bidang Penelitian menyampaikan terkait dengan informasi awal yang sudah disampaikan Pak Warno tentang skema-skema yang nantinya insya Allah akan di-launching, kemudian peluang dosen-dosen yang bisa masuk ke skema tersebut, serta anggaran-anggaran yang di-plotting di masing-masing skema. Silakan Pak Dr. Ahmad Jazuli, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan para dosen untuk menyampaikan informasi terkait dengan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Ketua LPPM tentang skim-skim baru ya, yang akan dikembangkan ya, atau di-launching pada periode ini. Nah, sekarang kita akan menyampaikan secara umum. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pedoman penelitian ini, nanti akan kita diskusikan kemudian. Ya. Saya share saja untuk materinya. Jadi untuk skim
penelitian UMP ini, ya, ada beberapa hal yang nanti akan kita bicarakan. Yang jelas bahwa penelitian pada saat ini ya, diharapkan bisa tergabung dalam riset group. Kemudian semua dosen bisa mempunyai roadmap penelitian yang baik. Kemudian di dalam penelitian itu melibatkan mahasiswa. Ini yang untuk diingat, jangan sampai terlupakan. Ya. Kemudian beberapa hal yang baru tadi sudah disampaikan, adanya skim baru, kemudian adanya anggaran yang baru, ya, yang berubah dengan yang dulu. Dan yang ketiga adalah kalau pada tahun kemarin semua proposal diloloskan, maka pada tahun ini ada kompetisi. Ya. Jadi semua proposal akan dikompetisikan. Nah ini yang nanti kita pahami bersama, ya, mengapa seperti itu. Tentu saja dari LPPM nanti punya kebijakan ya, bagaimana untuk bisa anggaran ini bisa merata ya. Dengan adanya seleksi ini, ya, tentu banyak pertimbangan yang nanti akan kita lakukan. Oke, untuk penelitian skim pada penelitian dulu itu adalah penelitian pemula, penelitian terapan, baik 1 maupun 2, penelitian fundamental 1 dan 2, penelitian pengembangan, penelitian kerjasama luar negeri, dan penelitian percepatan guru besar. Ini skim yang sudah ada, yang sudah berjalan. Ya. Kemudian tambahan yang baru ini, tadi sudah disampaikan tentang penelitian PCR AIK. Ya. Jadi pengembangan cabang ranting, Al-Islam Kemuhamadiyahan. Kemudian ada tambahan lagi penelitian kerjasama dalam negeri. Ini yang mungkin baru, ya, sehingga pada hari ini sosialisasi ini tentunya nanti kita juga menyerap ya persoalan-persoalan dari dosen dan sebagainya, sehingga nanti agar mekanisme di dalam pelaksanaan penelitian ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama penelitian pemula, ya, ini tentu saja ini didesain untuk dosen-dosen muda ya, baik yang masih asisten ahli atau yang belum punya jabatan. Nanti akan sampai ke sana. Di sini topik penelitian mengacu pada riset group ya, dan roadmap penelitian. Nanti semua dosen akan ke sini larinya ya. Dana penelitian maksimum 5 juta. Jadi kalau maksimum 5 juta artinya bisa kurang dari 5 juta. Ini adalah maksimal 5 juta. Kemudian output dari penelitian ini adalah proceeding dalam seminar nasional atau jurnal ilmiah. Tentunya yang sudah ber-ISSN. Nanti kalau yang kita sudah mengenal tentang SINTA ya. Nanti ini yang akan dilakukan di dalam jurnalnya adalah seperti itu. Adapun syarat anggota atau ketua pengusul, ya, yang pertama dosen tetap UMP mempunyai NIK atau NIDN. Ya, ini. Kemudian tadi sudah punya Jafung asisten ahli atau belum punya Jafung. Ya. Jadi ini adalah kriteria untuk pengusul pada penelitian pemula. Nanti staf dosen bisa mengukur ya, saya termasuk yang ada di sini atau bukan. Kemudian ada penelitian pengembangan cabang ranting ya, Islam Kemuhamadiyahan. Penelitian ini sebenarnya ya ini penelitian yang terkait dengan kepentingan ya dalam persyarikatan ya, atau termasuk kepentingan lembaga. Nah, makanya di sini pengembangan cabang ranting Al-Islam Kemuhamadiyahan. Di dalam penelitian ini diwajibkan melibatkan minimal satu mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus. Ya. Kemudian dana penelitian maksimum 7,5 juta. Output penelitian ini nanti agak berbeda dengan yang lain ya. Jadi
Sementara kami hanya memberikan gambaran adalah berupa dokumen, prototipe, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh persyaratan atau lembaga. Jadi apakah tidak bisa outputnya artikel ya? Nanti kita lihat ya. Jadi karena ini terkait dengan pengembangan cabang ranting, ya, tentu saja kalau tidak terkait dengan rahasia internal ya, boleh saja di share ditampilkan dalam artikel ya. Tapi kalau mungkin hasil risetnya itu terkait dengan persoalan internal ya, yang mungkin tidak layak untuk dipublish ya, tentunya akan ada tidak disarankan untuk artikel. Di dalam penelitian PCR AIK ini, ketua atau anggota pengusul ada dosen tetap UMP, ya, punya NIK, NIDN, atau NIDK. Ya. Maka di sini saya menyarankan bahwa untuk ketua mempunyai jabatan fungsional. Ya. Jadi mungkin ada dosen baru yang belum punya jabatan fungsional bisa jadi anggota. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk penelitian pengembangan cabang ranting. Ya. Kemudian yang berikutnya penelitian produk terapan. Ini sudah biasa yang seperti pada tahun-tahun yang lalu. Ya. Jadi pada produk terapan ini tentunya luaran output dari ini adalah luaran wajibnya produk ya, dan atau haki. Ya. Kemudian luaran tambahnya jurnal internasional. Untuk terapan 2, luaran wajibnya produk dan atau haki, sedangkan luaran tambahnya jurnal nasional terindeks ya, minimal Sinta 3. Ini untuk penelitian produk terapan. Adapun persyaratannya, pengusul pada terapan 1 ya, untuk terapan 1 dosen tetap UMP mempunyai NIDN, pendidikan S3, memiliki jabatan fungsional lektor kepala sampai guru besar. Ini untuk terapan 1 ya. Syarat ketua pengusul adalah pendidikan S3 dan mempunyai jabatan fungsional lektor kepala sampai guru besar. Sedangkan untuk pengusul terapan kedua, dosen UMP punya NIDN, pendidikan S2 untuk dosen yang memiliki jafung lektor kepala, atau pendidikan S3 untuk dosen yang memiliki jafung lektor atau asisten ahli. Kemudian syarat berikutnya tidak sedang studi lanjut S3 di luar negeri. Ini untuk persyaratan pengusul terapan 2. Sedangkan untuk anggota, baik terapan 1 dan 2, sama ya, dosen UMP punya NIDN, memiliki jabatan fungsional yang setara. Jadi kalau tadi ketuanya lektor kepala, ya anggotanya lektor kepala, ya, atau di bawahnya ketua pengusul atau lektor ya, boleh jadi anggota. Tapi kalau ketuanya itu lektor, ya, berarti yang lektor kepala tidak boleh jadi anggota, mungkin ya. Kira-kira begitu ya. Yang dimaksud di sini adalah kalau yang jadi ketua adalah lektor, maka lektor kepala tidak boleh jadi anggotanya. Ya, ini persyaratan ya yang kita tuangkan seperti ini. Kemudian untuk dana dan jangka waktunya, untuk terapan 1 itu dananya 15 juta, sedangkan terapan 2 maksimum 12,5 juta. Waktu pelaksanaan maksimum 8 bulan. Ya, ini sama dengan yang lain. Untuk penelitian fundamental, luaran wajibnya adalah artikel di jurnal internasional, dan luaran tambahannya buku dan atau haki. Sedangkan pada fundamental 2, luaran wajibnya artikel di jurnal nasional terindeks minimal Sinta 3, luaran tambahan buku dan atau haki. Ini untuk penelitian fundamental 1 dan 2. Dana fundamental 1 12,5 juta,
dan dana fundamental 2 10 juta. Waktu pelaksanaan sama 8 bulan. Jadi ini di bawah terapan ya, yang fundamental itu yang pertama 12 juta, 12,5 juta, dan fundamental yang 2 ini adalah 10 juta. Syarat pengusul fundamental 1 sama dengan tadi ya, terapan 1, dosen UMP yang ber-NIDN, pendidikan S3, jabatan fungsionalnya, JAFU-nya, lektor kepala sampai guru besar. Sedangkan untuk ketua pengusul fundamental 2, ya, sama seperti tadi, dosen UMP yang ber-NIDN, pendidikan S2 untuk yang lektor kepala, atau pendidikan S3 untuk yang lektor atau asisten ahli. Dan juga syaratnya tidak sedang dilanjut S3 di luar negeri. Ini untuk syarat pengusul fundamental. Juga syarat anggota fundamental 1 maupun 2 ya, sama dosen UMP ber-NIDN memiliki JAFU yang setara dengan ketua tadi atau di bawahnya ketua pengusul. Jadi ini persyaratannya seperti itu ya, anggota untuk gubernur 1 dan 2. Kemudian ada penelitian pengembangan ya. Di dalam penelitian pengembangan ini wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang yang akan untuk bahan penulisan tugas akhir atau skripsi ya. Jadi ini melibatkan 2 mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi. Kemudian luaran wajib berupa produk industri, dokumen ya, dan lain-lain ini ya. Kemudian luaran tambahan berupa artikel di jurnal internasional dan atau haki ya. Adapun persyaratan berikutnya telah melakukan riset terapan sebelumnya. Ya. Dana maksimum sebesar 20 juta. Syarat ketua pengusul, dosen tetap UMP yang ber-NIDN, pendidikan S3, JAFU-nya lektor sampai dengan guru besar. Ini untuk penelitian pengembangan. Ya. Jadi 20 juta, ini dana maksimumnya. Kemudian ada penelitian percepatan guru besar ya. Ini yang sudah berjalan bertahun-tahun ya. Jadi di dalam penelitian ini mereka merupakan salah satu skim penelitian penugasan kepada para dosen peneliti UMP yang telah memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional tertentu, serta memiliki rekam jejak dalam mengembangkan penelitiannya secara konsisten dan profesional. Di dalam penelitian ini wajib mengikutsertakan mahasiswa, ya, minimal 2 orang ya, untuk tugas akhir. Luaran wajib berupa artikel di jurnal internasional ya, berreputasi. Ya. Kemudian luaran tambahnya adalah haki. Kemudian syarat berikutnya mendapat penugasan dengan SK Rektor. Jadi nanti Rektor akan mengeluarkan SK siapa-siapa yang masuk dalam percepatan guru besar. Artinya kalau tidak mendapatkan SK Rektor tidak bisa mengajukan ya. Jadi ini yang bisa mengajukan di skim ini adalah yang namanya tertuang dalam SK Rektor. Dana maksimum ada 20 juta. Syarat ketua pengusul dosen tetap UMP yang ber-NIDN, pendidikan S3 dan JAFU-nya adalah lektor kepala. Ini untuk percepatan guru besar. Nah, kemudian ada tadi ini yang termasuk yang baru penelitian kerjasama dalam negeri. Kalau yang sudah berjalan kan luar negeri, sekarang dalam negeri ini ya tentu saja ini tujuannya memperluas jejaring ya network peneliti UMP dengan pihak lain ya di seluruh Indonesia. Kemudian meningkatkan ya citation index ya peneliti UMP.
Nah, tentu saja ini ada kerjasama ya, ada perjanjian kerjasama yang formnya sudah kami siapkan ya untuk perjanjian itu. Kemudian luaran penelitian wajib mencantumkan institusi dari masing-masing ya kedua pengusul. Jadi kalau ada dua pihak yang melakukan penelitian, tentu di sini institusinya akan tampak ya dari mana dan dari mana. Jadi akan tampak ada dua institusi yang bekerja sama. Kemudian luaran wajib berupa artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Dana maksimum 25 juta. Nah, syarat pengusul, ketua, dosen tetap UMP yang ber-NIDN, pendidikan minimal S2 untuk lektor atau lektor kepala, atau pendidikan S3 untuk asisten ahli. Artinya begini ya, jadi kalau masih asisten ahli, maka syaratnya harus sudah S3. Tapi kalau sudah lektor atau lektor kepala, boleh ya S2 untuk menjadi pengusul pada penelitian kerjasama dalam negeri. Nah, kemudian penelitian kerjasama luar negeri, nah, ini juga sama ya, memperoleh jejaring dengan peneliti di luar negeri, ya, ada perjanjian kerjasama. Kemudian luaran penelitian wajib mencantumkan institusi dari kedua pengusul. Jadi kedua pengusul itu jelas institusinya dari mana dan dari mana. Luaran wajib berupa artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Dana maksimum sebesar 36 juta. Ini penelitian kerjasama luar negeri 36 juta. Syaratnya ketua pengusul, dosen UMP yang ber-NIDN, pendidikan minimal S2 untuk yang lektor maupun lektor kepala, dan pendidikan S3 untuk yang asisten ahli. Jadi sama dengan yang dalam negeri ya. Cuma ini dengan pihak luar ya. Saya kira itu beberapa keterangan dari skim penelitian ya. Jadi keterangan umum di dalam pengusulan proposal ini, pertama ya, tim pengusul ya atau dosen memiliki akun di Simpelmas UMP Aceh ya. Kemudian tim pengusul berjumlah 2 atau 3 orang. Jadi 1 orang sebagai ketua, 1 anggota, atau 1 ketua, 2 anggota. Bidang keilmuan dari tim peneliti diupayakan multidisiplin ya. Jadi tim pengusul tidak termasuk dalam daftar dosen yang memiliki tunggakan laporan penelitian dari semua skim ya, dari sumber dana yang dikelola oleh LPPM UMP. Artinya kalau ini bisa berjalan kalau Bapak Ibu tidak punya tunggakan laporan penelitian ya yang ada di LPPM ini. Dosen hanya dapat mengajukan usulan sebanyak 2 judul proposal ya. Mungkin 1 ketua, 1 anggota ya, atau keduanya anggota atau mungkin keduanya ketua ya. Nanti tergantung pada skim apa yang dia ikuti ya. Demikian yang terkait dengan masalah penelitian. Jadi ini waktu-waktu ya timeline-nya ini nanti akan kita akan dimasukkan dalam buku panduan ya tentang materi ini. Saya kira demikian terkait dengan masalah penelitian. Jadi nanti kalau ada masukan dari Bapak Ibu ya tentunya akan melengkapi untuk buku panduan yang akan di-share ke semua pihak ya. Nanti ada Pak Agus, Bu Isna yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya. Kalau tadi siang sudah banyak yang bertanya, di sana adalah para ibu-ibu yang cantik sehingga yang menjawab, dan ini mungkin malam ini yang bertanya adalah bapak-bapak yang cakep, nanti yang menjawab adalah Bu Isna ya mungkin. Demikian, saya kembali lagi pada Pak Agus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Jasuli. Alhamdulillah sampai pukul 8.17 PM yang bergabung 91 orang, hampir menyamai yang tadi siang. Wah, 6 lagi skornya sama. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita simak bersama penjelasan terkait dengan skema pengabdian pada masyarakat yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Agung Miftahuddin. Kami persilakan. Baik, Pak Agus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ketua LPPM, Sekretaris, dan semua saja yang hadir di acara Zoom untuk sosialisasi pada malam hari ini, yang insya Allah semuanya sehat kondisinya, dan insya Allah dirahmati Allah. Langsung saja pada materi yang sudah diberikan untuk dijelaskan terkait dengan pengabdian pada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin untuk share screen. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan dan saya stressing di sini karena sejatinya proses pengabdian yang ada di UMP kita ini adalah tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa poin saja nanti akan kami sampaikan yang mungkin ada hal perbedaan, ya, terutama dalam program tambahannya. Baik, yang pertama, baik Bapak Ibu sekalian, ini program pengabdian yang memang hampir tidak ada batasannya. Setiap dosen bisa mengajukan dalam skema apapun, namun nanti kita lihat persyaratan-persyaratan yang mungkin juga sedikit membatasi. Meskipun hakikatnya pengabdian itu semua bisa melakukan, kecuali yang terakhir. Skim terakhir adalah skim IBM internasional yang tentu persyaratannya ada ketentuannya. Tapi secara prinsip, secara umum adalah hampir sama. Baik, ada 3 komponen yang akan kami jelaskan. Yang pertama pendahuluan, pengusulan proposal, dan contoh-contoh saja. Semuanya nanti setiap tahap akan kami singkat karena mungkin saya minta waktunya Pak Sekretaris berapa menit? 10 menit dari sekarang? Ya, 10 menit dari sekarang. 10 menit. Oke. Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan slide ini ada beberapa yang kami sengaja berikan warna kuning. Jadi pengabdian masyarakat adalah kegiatan ilmiah terencana. Ya. Jadi memang kegiatan ilmiah yang kita sudah rancang. Meskipun realitanya kadang-kadang kita baru punya ide, baru punya angan-angan untuk melakukan itu ketika sudah ada penawaran. Tapi paling tidak kita sudah pernah melihat suatu kondisi tertentu di masyarakat yang memungkinkan kita bisa andil di situ. Yang berikutnya adalah berbasis kepakaran individu atau kelompok. Jadi pada hakikatnya kalau kita, mohon maaf, dalam konteks ilmu kami, marketing itu dalam memasarkan ada dua sisi. Ada kompetensi base, ada market base. Apa yang bisa kita lihat dari pasar, ataupun yang kita oleh mitra butuhkan, ataupun berbasis apa yang kita miliki. Nah, dalam konteks ini tentu yang terbaik adalah kombinasi dari keduanya, sehingga tidak melulu dari apa yang kita pikirkan kita bisa, tapi masyarakat nggak membutuhkan. Jadi terencana gitu, dan yang kedua adalah berbasis kepakaran individu maupun kelompok pengabdi yang melakukan. Berikutnya saya ingin agak cepat saja.
Ini ada berbasis prinsip-prinsip dasarnya, berbasis kewilayahan, berbasis riset. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kita ingin melihat nanti ada roadmap-nya. Sebetulnya kita itu dalam pengabdian sudah selayaknya berdasarkan atau berbasis dari hasil-hasil riset yang sudah kita lakukan. Sehingga ini merupakan penerapan dalam konteks yang real dalam mitra maupun masyarakat yang menjadi sasaran kita. Jadi ada yang keempat ini sinergi multidisiplin dan bermitra. Jadi harus sinergi, harus sinkron dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan berbarengan dengan unit-unit lain yang memungkinkan kita bisa semakin komprehensif dalam melakukan itu. Ada multidisiplin dan bermitra. Jadi pengabdian itu harus punya mitra, ya. Tidak bisa melakukan seperti penelitian yang batasnya sebagai responden belaka. Tapi ini harus punya mitra. Jadi berikutnya, kalau bisa, ini yang poin ke-6, berkelanjutan, tuntas, dan bermakna. Berkelanjutan itu boleh jadi program-program pengabdian kita itu merupakan proses tahapan berikutnya yang sudah pernah kita lakukan. Boleh jadi mitranya sama, tapi temanya, subbabnya berbeda, gitu, ataupun tingkat ilmu, ataupun bahkan teknologi yang kita berikan adalah lanjutan dari apa yang sudah kita berikan. Dan tentu harapannya bisa memberikan makna bagi masyarakat mitra itu sendiri, meningkatkan taraf hidup, pemahaman, dan semakin baik dalam berperilaku masyarakat. Baik, tujuan pengabdian pada masyarakat saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu sekalian, meskipun ini sudah rutin dilakukan, tapi saya ingin tegaskan bahwa diharapkan meningkatkan kapasitas pengabdian pada masyarakat. Jadi ini yang juga penting. Yang keempat adalah yang kita tuliskan di sini, memberi solusi berdasarkan kajian akademis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita paham pasti masyarakat itu punya berbagai problem yang memang atau belum atau tidak bisa dilakukan secara mandiri atau mereka sendiri. Sehingga perlu campur tangan pihak-pihak lain termasuk kita semuanya dari perguruan tinggi. Nah, kita bisa andil di sana, memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada dengan katakanlah IBM dengan alih teknologi yang bisa kita lakukan. Berikutnya melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, ya. Jadi harapannya begitu, tidak hanya konteksnya kelompok tertentu saja, tapi juga lebih bervariasi, karena pada hakikatnya masyarakat kita itu adalah masyarakat yang variatif, ya, berbagai macam strata yang ada di masyarakat kita, termasuk politik, sosial, budaya. Meskipun demikian, UMP memang kebijakan Pak Ketua LPPM masih menitik beratkan pada mitra-mitra internal dari sisi persyarikatan. Nanti insya Allah saatnya ketika sudah sudah cukup dan dianggap mampu, saya kira akan bergerak ke mitra-mitra yang lain. Tapi sementara ini masih begitu kebijakan kita. Berikutnya melakukan alih teknologi dan seterusnya, saya kira ini sudah umum, ya. Saya teruskan, Bapak Ibu sekalian, ini pengabdian kita itu sebetulnya merupakan pelaksanaan dari rencana induk di UMP. Ya, kita sudah sampai tahap ketiga, persiapan Universitas Riset tahunnya 2019 sampai 2023, yang menekankan pada pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian multidisiplin. Jadi nanti dalam pelaksananya pun kita mengharapkan Bapak Ibu bisa mencari katakanlah partner pengabdian dari luar prodinya, sehingga penyelesaian pemberian solusi lebih komprehensif kepada mitra-mitra kita. Baik, saya teruskan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pentahapannya yang tentu ini tadi saya sampaikan meskipun sekilas, ya, tapi perlu dilakukan analisis situasi dan permasalahan. Jadi memang bukan apa yang kita pikirkan semata, tetapi mitra kita sejatinya katakanlah tidak butuh ataupun tidak terlalu relevan. Nah, tentu ini harus kita hindari. Jadi tema yang kita angkat adalah tema-tema yang memang dibutuhkan oleh mitra kita. Jadi berdasarkan analisis situasi dan seterusnya. Ini memberikan solusi dan seterusnya dari
program iptek yang dilakukan. Baik, ini saya teruskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk program-program IBM atau pengabdian, IBM masih ada 3 komponen atau 3 jenis. Yang pertama sosialisasi dan penyuluhan, yang kedua hilirisasi, yang ketiga aplikasi hasil riset untuk UMKM. Nah, program yang baru adalah selain di atas ada program pengabdian internasional atau mudahnya saya singkat dengan PPI gitu ya. Selain program baru nanti saya sampaikan ada beberapa perubahan yang terkait dengan pendanaan. Ini saya loncati aja. Nah, baik, ini untuk iptek pada masyarakat saya sengaja kuningi agar morak-marik, tapi biar mudah-mudahan memberi perhatian untuk Bapak sekalian. Jadi tujuan iptek bagi masyarakat kita adalah memberdayakan masyarakat umum dan guru. Kenapa guru? Karena di UMP ada komponen fakultas kita dari keguruan, sehingga memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap dari kelompok masyarakat sasaran, serta perbaikan pengajaran di dunia pendidikan. Jadi ini disebutkan secara spesifik untuk pendidikan, karena memang ini juga sangat penting bagi masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan dana, nah ini untuk IBM sosialisasi, yang kemarin itu pendanaan alokasinya adalah 3 juta, sekarang jadi 3,5 juta. Nah, ini untuk hilirisasi 4,5 juta, dan untuk IBM UMKM 5.500.000 rupiah. Jadi mudah-mudahan ini semakin bermakna, meskipun kadang-kadang beberapa teman dosen mengatakan nggak cukup hanya untuk katakanlah sekedar pelaksanaan saja. Ya memang betapa mahal untuk snack dan konsumsinya mungkin udah habis ya. Sehingga tapi paling tidak ini bisa meningkatkan ya apa yang nanti menjadi fasilitasi dari UMP, dari LPPM khususnya. Secara umum nanti bisa dilihat kriterianya dan seterusnya. Yang ingin saya sampaikan terkait singkat saja terkait dengan yang PPI ya. Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa kesempatan akreditasi seringkali ditanyakan program penelitian internasional dan pengabdian pada masyarakat yang sifatnya internasional. Nah, UMP atau LPPM UMP berusaha untuk memfasilitasi itu, meskipun tadi dari pertanyaan yang beredar pada siang hari, ketika dana yang dialokasikan tidak terlalu besar, maka Pak Ketua tadi sampaikan harus ada di luar negeri, pengabdian pada masyarakat, berbeda dengan penelitian. Boleh dilakukan di Indonesia. Nah, ini nanti tentu dengan berbagai cara, dan mudah-mudahan bisa bersimbiose dengan, berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar negeri, sehingga pendanaan bisa ada tambahan dan lebih minimal ya. Tentu ini untuk yang jauh-jauh akan sangat terbatas dana itu, hanya sekedar 10 juta. Baik, ini saya kira goalnya adalah memperluas jejaring atau network unit dosen UMP dengan mitra dan samitra ilmuwan sebidang di luar negeri ya. Meningkatkan kemampuan dosen di UMP untuk kerjasama dengan lembaga mitra. Saya tadi sampaikan di siang hari ini yang mungkin yang pernah kami lakukan adalah dengan PCIM diantaranya. Meskipun berbagai NGO yang ada di luar negeri, perusahaan, ataupun bahkan kedutaan besar Indonesia yang di sana, mungkin bisa menjadi payung dari pelaksanaan program PPI ini. Sehingga insya Allah dengan begitu, selain ada payungnya, kita mendapatkan fasilitasi yang memadai terlaksananya program pengabdian pada masyarakat secara internasional. Baik, saya kira itu yang menjadi dasar, tapi yang pasti goalnya ini untuk PPI, harapannya luar wajibnya publikasi artikel di jurnal ilmiah nasional ataupun internasional. Tadinya kami ingin menentukan internasional, tapi melihat realita kadang-kadang ini menjadi kendala, karena internasional tentu harus berproses, lama waktunya dan seterusnya. Maka cantumkan nasional ataupun internasional. Baik, saya kira itu. Yang lain, ini kriterianya minimal lektor kalau pengabdian masyarakat untuk jenis PPI.
Di teman-teman yang belum lektor mungkin ada keterbatasan untuk hanya menjadi anggota saja. Baik, hal-hal lain, ya, tim pelaksana tidak termasuk dalam daftar dosen yang memiliki tunggakan laporan. Mohon maaf, ini kami sampaikan karena menjadi penting. Ini tentu komitmen kita bersama bahwa kewajiban kita yang sudah dituangkan dalam kontrak harus kita tunaikan sebaik-baiknya, dan kami yakin Bapak Ibu sekalian mampu dan punya kesempatan untuk menunaikan itu, ya, sehingga hanya mungkin kesempatan dan komitmen waktu saja yang perlu dimaksimalkan. Karena kami punya data ini sebagai akhir, ini data pengabdian masyarakat Bapak Ibu sekalian yang per tanggal 12 Oktober kami rekap semua dari laporan yang sudah ada di LPPM, dari IBM sosialisasi yang bentuknya sosialisasi itu dari 102 yang mendapatkan hibah, ada 81 yang berhasil mengumpulkan tepat waktu. Dan 21 itu per kemarin 12 Oktober itu belum mengumpulkan, atau persentasenya 20,6%, cukup tinggi. Makanya kami mohon maaf, kemarin ada beberapa teman yang dekat, kalau yang belum saya japri, saya dekati untuk sebisa mungkin menuntaskan kewajibannya, karena ini menjadi bottleneck untuk pengabdian berikutnya. Sempat lebih 5 menit ini. Nah, untuk hilirisasi dari 10, oke 10 tuntas. Dari IBM UMKM hanya 1 yang belum mengumpulkan. Mungkin Bapak Ibu malam hari ini yang ikut ada yang merasa nanti bisa melakukan pendekatan ataupun informasi ke LPPM. Dan yang berikutnya untuk PPDM. PPDM itu padahal kelompok fakultas, tapi ada 2 yang belum mengumpulkan. Kami maklumi kalau memang itu karena alasannya ada akreditasi, tapi semestinya mari dituntaskan dulu, ya, sehingga ini menjadi bukan menjadi penghalang untuk atau barrier untuk kegiatan PPDM berikutnya. Saya kira itu Bapak sekalian, mohon maaf agak terlanjur panjang ini sedikit lagi. Sudah ini saja saya kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Alhamdulillah 10 menit lebih. Baik Bapak Ibu, kami berikan kesempatan untuk berdiskusi terkait dengan skema penelitian maupun pengabdian, dan sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, mohon maaf jika pada saatnya nanti ada beberapa nama yang terpaksa kami blokir dari kesempatan untuk mengusulkan kegiatan penelitian pengabdian karena kelalaian di dalam menuntaskan kegiatan penelitiannya. Tadi sudah disampaikan ada beberapa pengusul yang ternyata setelah deadline-nya selesai, bahkan ada perpanjangan juga masih belum menyerahkan, minimal laporannya juga belum sempat diselesaikan. Demikian kami berikan kesempatan pertama Ibu Herni JA. Silakan Bu Herni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dua-duanya penelitian dan pengabdian masyarakat yang kerjasama internasional, Bapak. Berdasarkan pengalaman kami kemarin akreditasi untuk menjadi unggul itu harus semua itu melampaui dan bersaing internasional. Penelitian yang dimaksudkan di sini adalah penelitian hasil kerjasama. Kemudian ada transfer dana dari luar negeri. Jadi tidak hanya kita itu melakukan penelitian di sini di BUMP, tapi juga dari mitra luar negeri. Karena kalau tidak itu hanya aktivitas biasa saja atau join publikasi saja. Tapi kalau untuk penelitian dan pengabdian masyarakat
itu harus ada transfer dari luar negeri. Jadi ini sangat peran dari Biro Urusan Internasional ini sangat penting di sini, karena kalau perorangan melakukan kerjasama dengan pihak internasional pasti tidak dipercaya, atau mungkin emailnya atau apanya itu kan dari pribadi. Tapi kalau dari institusi itu mungkin lebih diperhatikan, karena seperti kemarin yang dengan UTP itu yang berlaku. Tapi kalau yang hanya kita mendanai penelitian kita dengan salah satu dosen di luar negeri, itu bukan termasuk penelitian yang dimaksudkan. Jadi harus ada bukti kontrak. Bukti kontraknya itu dalam, kalau kita dengan Malaysia berarti dalam ringgit Malaysia dan ditandatangani berdua. Itu baru dikatakan penelitian kerjasama luar negeri. Untuk pengabdian, ya kemarin kita terbantu oleh KKN internasional yang dilakukan oleh Pak Agung. Namun itu hanya aktivitas saja, Pak. Yang dianggap berdaya saing internasional adalah hasil misalkan PCIM. PCIM sana itu harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana. Jadi kalau misalkan mau di sini 10 juta, sana 10 juta, itu juga ada transfer 10 juta dari PCIM yang di Malaysia. Itu baru dikategorikan pengabdian internasional. Jadi ini sangat peran dari Biro Urusan Internasional itu bisa membantu, karena harus ada aktivitas itu berdasarkan kerjasama U2U dulu, kemudian MOA dengan fakultas atau yang seperti itu. Mungkin itu yang dipertimbangkan untuk aktivitas-aktivitas penelitian kerjasama yang internasional. Mungkin itu Pak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Bu Erni. Memang ini menjadi pertimbangan LPPM ya, sekaligus universitas, meskipun beberapa waktu yang lalu pada saat kami bersama dengan Ketua KUI dan WR1 ke MSU itu yang sudah dilakukan MSU justru tidak menggunakan transfer anggaran. Kenapa? Karena ternyata nanti akan bengkak lagi anggarannya akibat biaya transfer dan lain-lain. Tetapi nanti kita pertimbangkan untuk kaitannya dengan akreditasi, supaya apa yang sudah kita susah-susah lakukan bisa diakui dari asesor. Terima kasih Bu Erni. Berikutnya, Pak, minimal kontraknya dalam ringgit kalau misalkan dengan Malaysia. Meskipun, oh iya, kalau kontrak nanti insya Allah kita ngikuti sesuai dengan mata uang mitra ya. Nah, kalau ini kwitansi kita nggak ditanyakan, tapi kontraknya. Ya. Kontraknya ya. Oke, terima kasih Bu Erni. Baik Bapak Ibu, ini di chatroom ada pertanyaan dari Ibu Susana. Izin bertanya mengenai PPI, kami perlu mengidentifikasi permasalahan mitra dan target populasi penyelenggaraan pelatihan serta koordinasi terkait transfer uang antar mitra. Waktunya bagaimana, Nggih? Nah, waktunya bagaimana? Apakah bisa diberikan extend waktu? Pak Warno masih bergabung di sini? Masih Pak Agus, tapi saat ini saya nyambi persamaan persepsi asesor PG ini sampai. Oke, ini terkait dengan kerjasama luar negeri Pak Warno, baik pengabdian maupun penelitian, memungkinkan enggak ada sedikit kelonggaran waktu seperti itu Pak Warno? Ya, bisa saja, tapi ada batasnya kan begitu kapan. Ya, jadi karena
kan itu benar gini, itu bisa diurus setelah nanti sudah disetujui baru diurus kan bisa begitu untuk apa itu dilakukan setelah proposalnya lolos kan bisa, tidak harus sekarang. Baik, terima Izin kasih. bertanya lagi Pak, nuwun Oh, sewu, monggo. Pak. Monggo, Bu. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera nggih Pak. Nggih, paham, Izin Bu. Pak. Nggih Bapak, berarti mengenai PPI tersebut kami bisa, maksudnya sudah ada komunikasi dengan mitra kami di luar begitu. Cuma itu tadi satu hal, apakah boleh menyusul jika ada kekurangan istilahnya deskripsi atau definisi dari permasalahan target mitra yang akan kami berikan pelatihan begitu. Terus yang kedua, tadi informasi dari Bu Herni berarti PPI itu juga perlu skemanya sama seperti penelitian kerjasama luar negeri, napa nggih Pak? Jadi ada transfer dana juga seperti itu, yang artinya maksudnya apakah kita juga punya tim dari sana yang kita berikan dana atau pripun nggih Pak? Sebaiknya bagaimana Pak? Monggo, Pak Warno. Ini untuk pengabdian masyarakat, ini pada prinsipnya kan dana itu murni dari sini enggak apa-apa, tapi mitranya luar negeri, kegiatannya dilakukan di luar negeri begitu. Untuk pengabdian. Berarti tidak perlu ada transfer dana antar mitra begitu nggih Pak, seperti penelitian kerjasama luar negeri. Tidak harus. Dan kalau pengabdian kemarin dari Prof Harun itu enggak ada dana luar negeri pun enggak apa-apa. Yang penting dilakukan di luar negeri begitu. Nanti dan di luar negeri sharingnya adalah dalam bentuk dia menyediakan fasilitas, menyediakan tempat di sana. Jadi dalam in-can bukan uang nominal tapi in-can saja begitu cara. Halo. Begitu nggih Bu Susana. Jadi Pak, berarti ada perjanjian kerjasama atau kalau kerjasama iya Bu. Kalau kerjasama iya, karena aktivitas kita nanti nggak ada nilainya kalau nggak ada payung kerjasama. Perjanjian kerjasama. Betul. Yep. Pak Agus, ya. Saya ingin menambahkan sedikit Pak Agus. Monggo. Mungkin tadi apa yang disampaikan Bu Herni dan apa yang disampaikan Pak Warno, saya kira bisa jadi diambil benang merahnya. Jadi meskipun dana dari kampus, tapi fasilitasinya dari sana. Lah untuk mengkonkretkan ini, kesediaan untuk membantu yang setara dengan rupiah atau dengan nilai tertentu itu juga menjadi bagian yang bisa dibuktikan. Memang untuk katakanlah PCIM untuk mentransfer ke kita kan warung-warung dilakukan di sana. Mungkin kesediaan bantuannya apa saja yang dikonkretkan dengan katakanlah disetarakan dengan nilai ringgit katakanlah kalau di Malaysia. Saya kira itu juga menjadi salah satu cara kita. Meskipun kalau syukur-syukur tadi apa yang ideal sekali kalau Bu Herni sampaikan dananya transfer berapa. Meskipun tadi Pak Warno sudah sampaikan tidak harus begitu. Saya kira begitu Pak Gus. Terima kasih Pak Agung. Berbedanya kalau join riset itu karena namanya join berarti Bapak Ibu mitra dengan kita juga harus sama-sama mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan risetnya. Sementara kalau pengabdian, pengabdian kan kita lebih bermitra dalam kaitan dengan pelaksanaan dan wilayah dari kelompok sasaran yang akan kita bina atau kita dampingi. Jadi ada sedikit perbedaan prinsip seperti itu. Baik, Pak Agus, saya masih ada pertanyaan satu lagi boleh Pak? Monggo Ibu. Terkait informasi dari Pak Agung tadi mengenai ketersediaan atau kebersediaan mitra untuk memberikan fasilitas kepada kita itu perlu tertuang tidak Pak dalam proposal atau tertuangnya di mana Pak? Tertuangnya secara eksplisit ada di perjanjian kerjasama Bu. Jadi di MOU ada kerjasama dengan mitra nanti bahwa anggaran dan segala macamnya
sudah tertuang di sana. Jadi perjanjian itulah yang berbicara, yang mewakili bahwa apapun yang akan keluar di dalam pelaksanaan itu, siapa yang membackup sudah tertuang di dalam perjanjian kerjasama. Demikian. Sampun nggih, clear nggih Bu Susana? Nggih. Turun. Oke, baik, berikutnya dari Dr. Fadol. Ini kayaknya tadi siang juga ikut ini dari ruang operasi. Izin bertanya, jika penelitian memerlukan dana 15 juta, lalu dari OMP memperoleh dana 5 juta, kekurangannya yang 10 juta diperoleh dari anggaran pribadi tim peneliti, apakah boleh? Kami jawab boleh, langsung tuangkan saja di dalam proposal. Nanti di kontrak penelitian akan kami siapkan juga statement yang menyebutkan bahwa dana penelitiannya 15 juta, dana dari OMP sekian, kemudian dari yang bersangkutan atau dari sumber manapun sekian. Nah, ini kita akomodir Bapak Ibu, setelah perkembangan akreditasi beberapa program studi, ternyata ada sebagian skema dari kita itu yang mohon maaf, ternyata tidak memenuhi standar dari akreditasi, sehingga banyak teman yang dalam tanda kutip memanipulasi untuk di lembar pengesahan dan di kontrak penelitiannya. Bahkan di sistemnya pun pernah kami diminta untuk ditutup dan dirubah gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal yang seperti ini, insya Allah ke depan akan kami akomodir dengan sistem tadi, dana yang disiapkan oleh OMP sekian, tetapi sekali lagi anggarannya harus real Bapak Ibu. Kalau memang 15 juta ya ditulis benar 15 juta ya, rinciannya jelas. Jadi dana stimulan dari OMP sekian, dari sumber lain sekian. Enaknya apa Pak Gus? Kata-kata memanipulasi. Ya, ya memanipulasi ngapusi pada baik. Rasanya kok rada bergetar kalau melihat. Menyesuaikan. Nah, itu saya suka itu. Ya, memodifikasi. Nah, itu lebih bagus. Oh ya, sorry. Bahasa yang cantik, memodifikasi. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu ke depan kita cobalah. Ya, dari saran masukan teman-teman setelah mengalami proses akreditasi ternyata ya dana UMP masih belum memenuhi standar akreditasi sebagaimana yang sudah Bapak Ibu alami pada saat visitasi. Lalu dana kekurangan 10 juta perlu dituliskan di proposal atau tidak? Sudah. Oke. Oke, baik. Demikian Dr. Fadol, mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada kesulitan lagi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ya kemungkinan besok akan ada anggaran-anggaran yang tidak sesuai dengan yang ada di panduan, karena di panduan bunyinya maksimal gitu ya. Sehingga bisa jadi yang dananya 15 juta tertulisnya nanti didanainya 14.999. Gitu ya. Oke, baik. Kami persilakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Prof. Zakia, gimana? Ini kandidat profesor digadang-gadang tahun depan. Kembali, ya sudah terlanjur tua Pak. Oh, ya, guru tua. Ya, ini tadi Pak Agus ya, betul Pak. Pengalaman akreditasi S2 kemarin itu ya kita rombak semuanya itu Pak. Jadi yang GB dapat 20 jadi disulap jadi 40 juta. Oh, dikasih cermin. Ya, yang 7 juta fundamental gitu ya. Itu bisa kita sulap jadi 15 juta dan bagian sulap menyulap adalah Bu Safitri. Sehingga kemarin kita akreditasi itu merubah semua Pak Agung. Itu surat perjanjiannya ya, jadi dirubah surat perjanjiannya itu. Kemudian kemarin ya pengalaman akreditasi itu ini Pak Agus, roadmap-nya ya. Roadmap ternyata masing-masing dosen itu ya dimulai dari LPPM, kemudian sampai kemarin itu Pak Warno itu ditelepon ya, harus ditanya oleh asesornya itu dengan terbata-bata gitu ya, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh gitu ya Pak Warno ya, itu tentang roadmap ya, roadmap penelitian itu
Dan ini betul-betul yang mematikan kita gitu ya. Ternyata roadmap penelitian itu fakultas juga harus punya, dimulai dari LPPM, kemudian fakultas dan masing-masing dosen, Pak. Yang bingung ya, wong FAI biasa ngaji ngapalkan Quran kayak gitu ya. Gitu ya Pak Agung ya. Ya. Yang selanjutnya Pak, pertanyaan untuk yang GB ya Pak ya. GB itu kan dibatasi ya Pak Agus ya. Dibatasi berapa tahun Pak? 5 tahun. 4 tahun untuk riset, 1 tahun untuk luaran. Untuk luaran. Berarti kalau totalnya berapa itu GB itu punya jatah itu? Hanya 4 ya? 4 tahun. Ya kalau tertib 4. Ya, 5 itu kan luaran gitu ya. Lah, itu kalau jatahnya GB sudah habis wajan. Kayak ngocei LAI dewek kayak gitu ya. Sendiri. Itu nanti ya ke depan itu dapat jatah apa ini yang GB itu kalau ya sudah habis masa jabatannya sebagai ya percepatan guru besar itu nanti kita masih bisa, karena ternyata saya tidak sendirian loh ya Pak ya, cuman saya terlalu vulgar saja menyampaikan di sini ya. Ya itu kalau di skema ini untuk penelitian, untuk pengabdian gitu Pak, apa bagus masih bisa. Ada terapan 1, terapan 2, pengembangan masih bisa masuk. Masih bisa masuk ya. Ya. Kolaborasi dengan perguruan tinggi lain sangat masuk. Ya, kerjasama dengan, apalagi kerjasama sama itu tadi ya, internasional ya Pak Agung ya. Keren banget. Keren ya. Dengan Arab. Dengan Arab dan Mesir ya, dengan Mesir gitu kan ya. Oke, terima kasih itu saja Pak. Ustazah. Pak Agung. Ngomong-ngomong, tadi kursusnya di mana itu? Sulapnya itu? Kursus apa? Kursus sulap. Kursus sulap akreditasi. Itu bakat terpendam. Ya. Terkait karena gini Pak Agung, kalau tidak disulap seperti itu, betul tadi disampaikan Pak Agus ya, itu kurang dana, standar dana segitu gitu kan ya, penelitian itu ya untung kita kemarin dapat penelitian dari Dikti itu ya, dan pengabdian itu jadi sangat menolong sekali gitu kan ya. Sebenarnya sih teman-teman FAI itu juga udah selalu mencoba ada proposal dari Kemenak tapi urung tembus gitu ya. Paling itu ada juga sih yang kemarin tembus. Saya sebenarnya sudah masuk kriteria tapi akhirnya down juga gitu kan ya. Ya wis lah. Ya menerima takdir. Pak Agung jangan diwarai Bu Ustazah. Ini Pak Wakil itu jangan saling nyalip loh ini. Matur nuwun. Bagus Pak. Untuk roadmap Bapak Ibu, tahun yang lalu kita sudah membuat konsep, ada klaster, di mana klaster itu nanti akan ada roadmap utama tingkat universitas, breakdown sampai ke roadmap untuk masing-masing dosen. Tetapi sampai periode ini belum terrealisasi, dan insya Allah ini kami sudah memplanning untuk anggaran 2022-2023, kami akan menuntaskan PR itu. Mudah-mudahan di periode yang akan datang roadmap itu sudah semakin jelas, sehingga Bapak Ibu nanti dalam tanda kutip akan sedikit dipaksa, digiring penelitiannya menyesuaikan dengan roadmap universitas. Demikian. Baik, tadi ada yang raise hand, Ibu Asmi. Kayaknya udah capek tangannya, raise hand-nya udah ditutup. Monggo Bapak Ibu. Jadi Pak Wano tak mute dulu. Enggak mau di mute, udah bisa di mute. Bisa. Monggo Bu Asmi. Nggih. Pak Agus. Ya monggo. Nggih. Apa namanya? Ini loh tentang itu tadi yang sulap-sulapan itu kayak ngeri yo Pak itu. Maksudnya sebetulnya kan pendanaan kita kan misalnya ini 10 juta atau 15 juta fundamental terapan, terus yang pemula kemarin 5 dan sebagainya. Sebetulnya kan UMP itu tidak hanya itu kan untuk penelitiannya saja kan gitu ya Pak. Untuk misalnya penerbitan publikasi ke
jurnal atau seminar nasional internasional itu kan ada pendanaan lagi gitu. Semisal itu bisa dimasukkan ke dalam pendanaan itu gitu, ditotalkan itu kan jadi tidak usah main sulap-sulapan gitu loh Pak. Jadi mungkin memang nanti ininya tagihannya itu ya sampai ke situ. Kalau misalnya baru menyelesaikan laporan saja ya mungkin baru dapat 5 jutanya saja. Kemudian nanti kalau misalnya seminarnya laksanakan internasional misalnya didanai lagi, kemudian misalnya berhasil menerbitkan ke jurnal Sinta 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu ada pendanaan lagi dan sebagainya gitu. Jadinya yang masuk ke dalam kontrak maupun pengesahan itu cukup besar gitu. Padahal UMP kan sebetulnya menyediakan itu gitu. Cuman kan betul menyediakan dana itu, tetapi kita bingung Bu. Dana yang dana publikasi yang diberikan itu reward itu kan hanya untuk yang terindeks, yang terakreditasi Sintar dan yang terakreditasi bereputasi Scopus. Nah kalau misalnya untuk teman-teman yang pemula itu kan nggak ada reward untuk publikasi, sehingga kalau dimasukkan agak susah juga. Begitu. Makanya salah satu cara yang bisa kami lakukan itu tadi untuk memasukkan sumber dana lain. Nah, sumber dana lain ini selama ini kan kita selalu kosong. Bapak Ibu dosen belum pernah memasukkan sumber dana lain. Nah, insya Allah ke depan kita akomodir itu dan akan tertuang di dalam kontrak. Nah, sehingga di kontrak kan seakan-akan memang biaya penelitiannya seperti itu, tapi dana stimulan universitas hanya sekian. Pak Poya, atau saya keri gitu Pak, Kalau berdasarkan ketentuan sebetulnya 5% Bu dana risetnya. Nah, itu dorongnya ke atas bagus. Iya, itu mestinya Bu. Kalau dana Pak, itu kemarin kan baru berapa ya? 2 miliar dari berapa? Ini mudah-mudahan Pak Rektor rawuh, Pak R2 rawuh, sehingga menjadi denyut nadi dari teman-teman bisa University ya Pak. Iya. Meh Research University. Di Mekah Pak. Oh iya, Pak Rektor lagi berdoa. Ada sinyal Bu, paling tidak ada getaran dari. Maksudnya belum sempat buka, belum sempat. Mudah-mudahan segera masuk. Takutnya riset malah merosot. Mungkin itu jadi momen yang bagus Pak. Monggo yang lain masih ada? Ada Prof. Duma Asari, Pak Agus. Mana sih? Tadi raise hand ya. Monggo Prof. Duma Asari Lumongga. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Pak Agus, Pak Jazuli dan teman-teman semua. Baik, ada beberapa pertanyaan. Saya tadi masuknya telat ya Pak. Telat periksa Bu. Nggak tahu tanggal 2 jam 7, tak kira jam 7 pagi. Monggo. Baik Pak Agus dan kawan-kawan dari LPPM, ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Pertama untuk untuk penelitian dengan berbagai skim itu diperbolehkan berapa untuk satu orang peneliti ya? Apakah satu ketua, satu anggota atau dua-duanya anggota saja? Kalau nggak salah tadi sempat Pak Jazuli menyampaikan 2 sebagai ketua. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian untuk Pak Agung, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini luaran dari pengabdian kita nanti untuk beberapa skim itu belum dijelaskan. Tadi mohon nanti konfirmasi kalau yang sosialisasi itu apakah nggak usah harus publish, harus gimana gitu. Yang luar negeri juga bagaimana. Baik, yang ketiga saya mungkin memberi urun rembuk untuk yang luar negeri, kebiasaan dari penelitian
kalau kita di DRTPM itu ya untuk pengabdian, memang benar tadi Pak Warno ya menyampaikan tadi, betul itu sama Pak Agung, itu kontribusi dari mitra itu bisa dihitung in kind, Pak. Jadi dalam berapa ringgit gitu. Misalnya dia menyediakan tempat, menyediakan bahan, menyediakan tenaga kerja. Nah, itu kita hitung berapa ringgit disetarakan. Nah, itu nanti tertuang dalam kontrak. Dikira-kira berapa dari mereka itu gitu. Kan untuk misalnya kita kalau sewa itu berapa untuk lokasi kan. Kemudian sewa beli bahan berapa, mereka udah nyiapkan. Nah, itu bisa kita setarakan. Jadi walaupun mereka tidak transfer, tapi mereka sudah memberikan kontribusi berupa sesuatu yang berupa in-kind tadi, Pak. Nah, untuk yang sulap menyulap itu saya setuju dengan Bu Asmi ya. Tolonglah Pak, itu memang benar UMP itu memberikan reward untuk publikasi, untuk buku, untuk haki, untuk koran bahkan ya, ada dikasihkan itu dimasukkan saja ke dalam kontrak gimana Pak. Tapi itu nggak usah dikasihkan ke peneliti, dengan catatan ditambahkan gitu loh. Daripada kita sulap menyulap gitu, kapan nggak udah banyak dosa kita, nanti kebanyakan lagi dosanya. Ini FAI loh yang memberi contoh ini, saya bingung juga ini. Hukumnya gimana ini Bu Jakia ini? Iya. Aduh, ya, mohon maaf Bunda Duma ya, kalau tidak seperti itu, jauh banget standarnya kayak gitu pun kemarin itu ya. Kalau dimasukkan dana publikasi aja Bu, dianggap ke situ seperti kata Bu Esmi tadi, itu saya rasa nggak usah sulap menyulap loh. Karena dana publikasi untuk jurnal internasional biasa aja saja kalau nggak salah udah 10 juta itu. Nah, tapi konsekuensinya nanti kan juga apa Bun, kalau kita belum masuk jurnal gitu ya, tulisan kita belum masuk jurnal kan juga nanti di situ juga akan ditanyakan juga kan buktinya mana kan gitu. Tapi saya tadi ya mohon maaf mungkin nyela sedikit ya. Saya tadi setuju Pak Agus ya. Jadi mungkin nanti di surat perjanjiannya itu ada kolom di samping dari dana dari LPPM itu kita ada dana dari luar gitu lah. Nanti dana dari luar itu yang untuk backup ya, menambah dana kita dari LPPM gitu Bu. Kalau ya betul, jurnal, betul. Enggak, dana dari luar ditambah dengan dana luaran itu udah gede sekali. Misalnya dana mandiri dibuat 5 juta, 10 juta. Kemudian dana dari luaran itu 10 juta juga. Dana dari UMP 15 juta, udah 35 juta. Tapi ada catatan di bawah, Mbak. Dana luaran nanti diselesaikan sendiri gitu, Mbak. Saya karena ketidaktahuan, apakah dana-dana yang tadi katakanlah Brimo dan seterusnya, ada pengakuan nggak dari universitas di item yang lain dalam fakultas? Ada SK-nya di Bu Pri. Di Bu Pri ada SK-nya itu. Ada itemnya. Kalau ada itemnya, pengakuannya jadi double counting Bu nanti tuh. Di satu sisi dikasihkan sebagai itu, tapi di sisi lain diakui sebagai dana penelitian. Namanya double. Nanti mungkin Pak Agung dijelaskan kalau dana yang poin 3 itu dari LPIP gitu loh. Begini Bapak kan Ibu. Satu unit kan UMP Pak. Betul. Jadi dari LPPM ini dana dari luar segini, dari dana luaran LPIP sekian gitu loh. Betul. Targetnya loh Pak. Kalau nggak terpenuhi ya nggak apa-apa. Cuman diharapkan kan terpenuhi. Cuman nanti logikanya mestinya jumlah publikasi itu seiring sejalan dengan jumlah penelitiannya. Betul. Nah, ini kemarin Bapak Ibu, pada saat kami diminta oleh tim Task Force AIPT itu untuk yang akreditasi institusi, kami kesulitan untuk mencari luaran. Ternyata jangankan luaran Bapak Ibu, laporan penelitian itu sampai sekarang masih ada yang belum menyerahkan. Iya ya. Nah, artinya ya sebetulnya kita memodifikasi kontrak dan segala macamnya itu kan mungkin salah satu solusi, tetapi tidak menjadi solusi secara keseluruhan. Nah, coba kalau misalnya hari ini ternyata
laporannya bagus semua. Nah, mungkin nanti akan menjadi pertimbangan tersendiri. Nah, sekarang sudah dirubah demikian, begitu ditanya akreditasi laporannya mana, nggak ada. Apalagi luarannya. Pak Agus itu yang ngejar-ngejar itu. Sudah Bu, prosesnya kan ada. Makanya diingatkan. besok Bapak Ibu. Kontrak. Iya benar-benar itu udah. Sengaja kami Udah, besok ya. akan bermain dengan sistem sehingga nanti sistemlah yang Tutup ya, akan Pak? berbicara gitu. Iya tertutup. Jadi di blok Silakan. ya. Ya. Kalau menggunakan manusiawi sangat-sangat subjektif ya, karena rasa kasihan, rasa Peka juga nyaman. itu. Iya. Iya, Oke, memang terima iya ya. kasih, Prof. Duma Ya, Sari makasih Lumongga. sekali loh. Tadi belum dijawab Pak. Yang? Satu orang peneliti berapa sih Oh berhaknya? iya, Satu tadi orang sebut. pengabdi Oke. berapa sih berhaknya Pak? Ya, karena tadi telat ya. Ya, Iya, mudah-mudahan tadi kan mudah-mudahan tidak positif ya. jangan Untuk- lagi lah. Untuk Aduh. penelitian itu jatahnya adalah satu ketua, satu anggota. Atau dua-duanya anggota. Tadi Pak Jasilio menyampaikan bisa kemungkinan dua ketua itu jika Bapak Ibu mendapatkan kesempatan yang penelitian kerjasama luar negeri. Karena kerjasama luar negeri itu kan bonus Bapak Ibu. Oh, itu boleh. Boleh itu. Ya, Bu Duma jadi Kalau ketua PGB di- nggak boleh. Percepatan Ya. guru besar nggak boleh. PGB kemudian dapat PKLN boleh. Mendapatkan terapan nggak boleh. Oh, nggak boleh. Yang Nanti- penting PGB-nya diterapkan saja. Pengabdian Pak, pengabdian sama Nah, dengan kan. pengabdian belum dijelaskan tadi Pak Agung, masalahnya waktunya sangat amat singkat. Nanti di Sama panduan Pak Sekretaris aja dijelaskan Pak. Ya, nanti insya Allah di panduan insya Allah lengkap, Prof. Aman. Oke. Bu Sip, Duma. mantap. Ya. Mantap. Bu Duma, kita mau bikin proposal satu aja udah puyeng. Bu Duma mau minta berapa proposal ini, iya. Bukan biar tahu hak dan kewajibannya loh, Bu. Ya, saya juga lagi cari ketua, bingung ini. Iya. Mau ikut Ada- jadi anggota. TV sebagai anggota saya sudah siap, cari ketuanya bingung. Iya. Matur suwun, Nggih, matur suwun. sami-sami. matur Monggo Bapak Ibu yang lain. suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah peserta semakin menghilang Bapak Ibu. Dari 93 sekarang Kabur, sudah 63. pesertanya kabur. Oh. Sepertinya Dan setiap menit 30% hilang, menghilang Pak. satu peserta. Oh, udah jam 9 lebih. Oke. Ngantuk, Pak. Baik. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin izin usul tuh, Pak. Sebelum Fadal. dilakukan blokir di Simpel Mas mungkin bisa dikirimkan peringatan via WA. Ini usul dari apa namanya? Dr. Fadol. Ya. Sebetulnya kemarin sudah kita ingatkan tidak hanya lewat WA malah dengan surat resmi perpanjangan. Yang awal itu kita perpanjang waktu tanpa sepengetahuan Bapak Ibu, kemudian yang kedua itu kita perpanjang secara resmi dan namun juga tidak membuahkan hasil secara positif. Nah, nanti akan kami blokir Bapak Ibu sehingga nanti dari sana Bapak Ibu akan terlihat mana sebetulnya yang kemarin sudah sesuai dengan timelinenya, deadline untuk laporan tanggal sekian terpenuhi, terpatuhi. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat, nah nanti insya Allah kalau misalnya laporan sudah ada, Bapak Ibu mungkin ada terkendala kemarin, insya Allah nanti Ketua LPPM akan ada kebijakan tersendiri. Tapi tidak kita atur secara terbuka untuk umum. Demikian Bapak Ibu. Nanti kita akan cross check Bapak Ibu, karena kemarin ada yang sudah sempat menyerahkan laporan fisiknya ke LPPM, tetapi belum sempat mengunggah di Simpel Mas. Nah ini Karena tidak bisa Pak Agus, sudah tertutup. Ya? Karena memang sudah tertutup. Iya. Artinya yang seperti itu kemungkinan akan ada kebijaksanaan. Nah, monggo nanti kita doakan Pak Suwarno berbaik hati dan tidak sombong. Rajin menabung. Iya. Sudah bijaksana Pak selama ini. Bijaksana, bijaksini lah kan. Sangat bijaksana, bijaksini. Iya. Luar Demikian biasa. Bapak Ibu, sudah semakin menurun ini, sudah 62 peserta. Sepertinya malam Kamis malam yang paling membahagiakan ini, mendahului dari malam Jumat. Kecuali Pak Agung yang kelonan di kantor terus. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada hal yang
perlu kita diskusikan lagi. Untuk sementara sosialisasi kami cukupkan sekian. Kami berharap Bapak Ibu bisa sesegera mungkin, karena insya Allah pelaksanaan unggah proposal itu di tanggal 10 sampai tanggal 19 November. Berarti masih ada 8 hari lagi, ada 17 hari lagi Bapak Ibu. Lumayan. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan anggota, kami siap Bapak Ibu. Bagus. Yeah. Ada yang tanya Japri, panduannya diupload di Simple Mas kapan? Segera setelah hari Jumat, karena hari Jumat kita masih finalisasi kembali Bapak Ibu, karena berdasarkan masukan dan pertimbangan dari hasil sosialisasi ini, nanti akan kami sesuaikan kembali, dan insya Allah setelah itu akan segera kami unggah di Simple Mas. Ya. Mudah-mudahan dengan antusiasnya Bapak Ibu, malam hari ini ada 93 tadi, kemudian tadi ada 97, ada 187 proposal besok yang akan masuk ke LPPM. Amin, amin, amin. Amin. Dananya lumayan, 2M untuk penelitian, 0,7M untuk pengabdian, mudah-mudahan terserap semuanya untuk tahun ini. Amin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jasuli, Pak Agung, Pak Warno. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link Zoom-nya langsung kami tutup saja, nggih.